Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang ini. Berbahagia sekali kita tetap masih mendengarkan tausiah kultum. Semoga kultum yang kita sajikan bermanfaat. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Kultum kali ini yang bertema mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Kasih sayang orang tua kepada anaknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Berbagai cara dilakukan orang tua agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang memiliki akhlak mulia, cerdas, serta dapat berguna bagi orang lain. Oleh sebab itu, sudah sewajibnya anak untuk berbakti dan menyayangi orang tua. Begitu pula orang tua sudah semestinya untuk selalu menjaga dan menyayangi buah hati mereka. Anak adalah anugerah sekaligus titipan dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Sehingga orang tua memberikan kasih sayang, mendidik, dan selalu mendoakannya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Pola asuh yang salah dapat mengaruhi mental si anak. Maka dari itu, orang tua perlu mengetahui pola asuh anak secara Islami sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, anak akan menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Bagaimana cara mendidik anak secara Islami sesuai ajaran Rasulullah? Pertama, yaitu mengajarkan tauhid. Salah satu cara mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Ajaran tauhid adalah landasan paling penting umat Islam. Maka dari itu, mengajarkan mendidik tauhid pada anak merupakan kewajiban yang paling utama. Pentingnya mengajarkan tauhid ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar." Quran surat Luqman ayat 13. Yang kedua, mengajarkan ibadah. Setiap orang tua dituntut untuk selalu membimbing dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak seusia dini. Parenting Islami bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana, seperti mengajak ke masjid, membaca doa sehari-hari, atau mengenalkan kitab suci Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah
itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, membentuk kepribadian anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga adalah tempat pendidikan utama seorang anak. Oleh sebab itu, parenting Islami dan cara mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah adalah menanamkan nilai-nilai moral melalui contoh yang baik agar diteladani anak. Caranya cukup sederhana. Orang tua harus selalu menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, jika orang tua berperilaku tidak baik di dalam rumah, tentu hal ini akan dicontoh oleh anak. Sehingga sebisa mungkin orang tua harus selalu berperilaku atau memberikan contoh yang baik kepada anak. Yang keempat, mengajarkan tanggung jawab. Parenting Islami dan cara mendidik anak selanjutnya yaitu mengajarkan tanggung jawab. Setiap orang tua perlu meminta pertanggungjawaban anak atas perilaku dan tindakannya. Sehingga orang tua harus menetapkan batasan dengan anak ketika dia berperilaku tidak baik. Contoh paling sederhana, ketika anak menunda pekerjaan rumahnya, orang tua perlu memberikan konsekuensi. Misalnya seperti kegiatan akhir pekan ditunda sampai pekerjaan selesai. Yang kelima, mengajarkan akhlak. Sejak kecil, anak-anak harus dikenalkan dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Selain itu, menanamkan sikap gotong royong, tolong menolong, menjaga kebersihan dan tidak berbuat onar di ruang lingkup sosial menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan mengajarkan beberapa sikap sosial tersebut sejak dini, nantinya anak akan tumbuh menjadi orang yang peduli dengan sesama. Selain itu, anak juga harus diajarkan tentang adab dan akhlak yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sahabat Guspin, di mana saja berada, beberapa poin di atas dapat dijadikan panduan bagi para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anaknya sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti, cerdas, dan berguna bagi bangsa dan negara. Sahabat Guspin, di mana saja berada, demikian tausiah singkat. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.